Perkenalkan, nama saya Papi Widyaningsih. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinalkaralkita, Bandar Lampung. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Etika Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Komang Sutawan SAG MM MPD, Asep Ramadan SPDB MPD, dan Eko Purnomo MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum karma atau hukum moralitas perbuatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari karma itu sendiri. Karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Nah, di sini yang memiliki arti setiap perbuatan yang dilakukan ini akan menghasilkan sesuatu akibat. Misalnya, saya duduk di antara apitan matras yang membentuk sebuah lingkaran. Nah, saya sedang melakukan sebab, yaitu mendorong matras. Lalu matras itu akan saling roboh dan akhirnya nanti akan kembali kepada saya sendiri, atau matras yang terakhir jatuh itu akan menimpa saya sendiri. Nah, ini yang dikatakan sebab dan akibat. Apabila seseorang melakukan sesuatu, baik atau buruk, maka itu akan membuahkan hasil perbuatan akibat, berupa akibat kepada dirinya sendiri. Nah, apa sih karma itu? Kama dalam bahasa Pali, karma dalam bahasa Sanskerta berarti perbuatan. Hukum karma berarti hukum perbuatan. Dan karma itu dibagi menjadi dua macam, yaitu karma baik kusala kama dan karma buruk akusala kama. Namun, dalam pandangan masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia, menilai suatu perbuatan sebagai suatu karma ketika perbuatan itu menghasilkan suatu karma yang buruk saja. Misalnya, ada orang yang terjatuh, dibilang, nah itu karmanya sudah berbuah. Atau ada orang yang terluka dan kehilangan sesuatu, pasti yang melihat orang tersebut bilang, sudah karmamu. Tetapi jika ada orang yang sedang beruntung, misalnya mendapatkan hadiah, mereka tidak akan mengatakan bahwa itu karmamu, oh itu karmanya. Nah, itu yang kemudian susah penafsiran pada masyarakat di Indonesia, hanya menilai karma itu sebagai suatu hal yang buruk, padahal kita bisa lihat karma itu adalah suatu bentuk perbuatan ketika perbuatan itu disadari oleh hal yang baik, yang ya pastinya akan menimbulkan buah atau akibat, baik itu yang dikatakan kusala kama. Kalau kita melakukan sebab akibat yang buruk, itu disebut akusala kama, dan hasilnya pun pasti akan buruk. Jadi karma itu bukan hanya buruknya saja ya. Setiap karma yang dilakukan yang disadari dengan adanya kehendak atau niat dalam diri kita, itu yang disebut kama. Kenapa? Karena syarat dari karma itu sendiri adalah adanya kehendak atau niat atau cetana. Berkenaan dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya setiap perbuatan yang didahului adanya niat atau kehendak, itu yang disebut sebagai karma. Berkenaan dengan hal ini, Buddha menyatakan dalam kitab suci Anguttara Nikaya 3 nomor 415, yaitu Buddha berkata, "Oh para biku, kehendak untuk berbuat atau cetana itu yang aku namakan kama. Setelah timbulnya kehendak, seseorang berbuat dengan pikiran, ucapan, atau jasmani. Jadi, yang kita lakukan baik itu memulai pikiran, ucapan, ataupun perbuatan kita yang disadari dengan adanya niat atau kehendak,
dan keinginan, itulah yang dikatakan sebagai karma atau kama. Jadi, bukan hanya dari mulut atau badan jasmani saja, dari pikiran kita pun ketika kita ada niat, itu juga sudah termasuk kama. Contohnya, kita melihat orang yang kesusahan dan di dalam pikiran kita muncul keinginan untuk membantu. Dengan adanya kehendak untuk membantu dalam pikiran kita dan kemudian muncul pemikiran bagaimana cara membantunya, itu sudah tergolong sebagai karma atau kama. Nah, bagaimana dengan tindakan yang disengaja? Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja di luar dari kemauan atau tanpa disadari, meskipun secara teknis dinyatakan sebagai perbuatan, namun jika tidak termasuk sebagai karma, karena kehendak sebagai faktor terpenting dalam menentukan karma itu sendiri. Tidak ada yaitu cetana atau kehendak. Contohnya seperti berjalan, duduk, atau tidur dikatakan sebagai perbuatan, tetapi perbuatan itu bahkan dikategorikan sebagai kama. Ya, ada akibatnya. Kalau kita berjalan, tentu saja nanti ada akibatnya sampai di tujuan. Tetapi di situ tidak ada akibat moral dari hukum tersebut yang akan berlaku karena itu emang kebetulan dan tidak ada niatan kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Kemudian kita akan membahas tentang kama niyama. Dalam Samyutta Nikama 1 yang ke-227 dikatakan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Perbuatan kebajikan akan mendapatkan kebajikan dan perbuatan kejahatan akan menerima kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih dan engkau pula yang akan memetik buahnya dari buah padanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan akan membawa akibat pada diri kita ketika disadari kehendak atau cetana. Ketika kita melakukan sesuatu bentuk perbuatan kejahatan, maka kita telah menambahkan benih-benih kejahatan atau benih keburukan yang pastinya akan berbuah dari benih itu, ya. Kita akan mendapatkan keburukan, dan apabila kita melakukan hal sebaliknya, yaitu menanam benih kebaikan, maka kita akan memetik buah yang baik, mendapatkan buah yang bagus. Contohnya, dalam agama Buddha dikatakan bahwa tidak ada sosok di luar diri yang memberikan imbalan atau hukuman atas apa yang dilakukan. Nah, memberi imbalan atau dan hadiah itu siapa ya diri kita sendiri. Ibarat kita menabuh, ya kita itu yang akan mengambil tabungan itu sendiri, tidak dari orang lain, tidak dari makhluk lain di luar diri kita. 3. Masa kehidupan. Nah, kita sering mengatakan bahwa masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, itu juga yang berkaitan dengan karma. Karma dari masa lampau, dari masa kini, dan masa yang akan datang. Karma tidak hanya berarti perbuatan masa lampau. Karma meliputi perbuatan lampau dan sekarang. Tetapi juga dipahami juga kita sekarang tidak sepenuhnya merupakan hasil dari suatu yang telah kita lakukan di masa lampau. Kita yang akan datang juga mutlak merupakan hasil daripada yang kita lakukan sekarang. Saat sekarang ini tidak diragukan adalah hasil dari masa lampau
dan akan menentukan di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kama dan wipaka. Kama adalah aksi, sedangkan wipaka adalah reaksi atau respon. Karma seperti benih, yaitu memiliki potensi untuk tumbuh, sedangkan wipaka dapat dianggap sebagai buah dari pohon, sebagai akibat atau hasil dari benih yang kita tanam. Jadi kama wipaka adalah buah dari karma atau buah perbuatan sesuai yang sudah dijelaskan. Kama wipaka dengan benih yang kita tanam, demikianlah bagus yang akan kita petik. Perbuatan kebajikan akan menuai kebahagiaan, perbuatan kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benih-benih, dan engkau yang akan merasakan buah daripadanya. Nih, banyak kita melakukan kejahatan dan kita akan menuai kesengsaraan, bisa langsung berbuah di masa yang sekarang ini, dan bisa juga yang berbuah di masa kehidupan yang akan datang. Jadi, kita harus lebih banyak menabur benih kebaikan. Apa penyebab karma? Nah, sebab dari karma itu adalah ketidaktahuan atau awija sebagai penyebab dari kama dalam hukum sebab akibat yang saling bergantungan, atau dalam bahasa Pali paticca samuppada. Buddha mengatakan, dari ketidaktahuan timbul bentuk-bentuk karma atau awija pacaya sakara. Ketika seseorang diliputi dengan kebodohan atau kegelapan batin, kesengsaraan atau loba, dan dosa, kebencian yang saling mengikat ini, kita akan kejahatan ini disebut sebagai awija yang selalu muncul sebagai niat atau kehendak dari setiap perbuatan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Maka itulah yang akan menjadi sebab dari karma buruk yang jika diperbuat dan dilandasi oleh pandangan yang benar dan terdiri atas aloba atau adosa, amoda, maka perbuatan inilah yang akan menjadi sebab untuk timbulnya bentuk karma baik. Karma bukan hukum pembalasan. Misalnya, orang yang membunuh belum tentu dia akan mati terbunuh. Sebagai contohnya, seperti cerita Angulimala, karma tidak dapat diubah. Kita analogikan sebagai garam, ya. Garam ini rasanya asin, ya. Nah, asin di sini disebut karma yang buruk. Manusia lahir di dunia ini memang telah membawa karma dari kehidupan lampaunya, tetapi tidak harus mampu untuk memiliki bagaimana hidup kita yang saat ini. Kemudian kehidupan ini kita telah melakukan suatu bentuk kejahatan. Di sini kita menambahkan air tersebut dengan garam. Tentu saja air ini tentu akan berasa asin ketika kita minum air ini. Kita merasa asin dan hal itu tidak nyaman. Itu adalah gambaran bahwa kita telah menerima akibat dari perbuatan buruk. Tetapi kalau kita tidak mau menerima perbuatan buruk, ya kita lakukan ini. Jangan ditambah garam, melainkan tambahkan air yang banyak agar kadar garam itu akan menurun. Inilah yang dikatakan sebagai karma. Itu bisa diubah dengan karma
dan karma itu bukanlah hukum pembalasan. Kemudian dalam kehidupan yang kita jalani saat ini ada 10 perbuatan buruk yang dinamakan, yang dimana perbuatan itu harus dihindari. 10 perbuatan buruk ini harus dihindari agar kita tidak terlahir di alam yang menderita atau makhluk yang menderita di kehidupan yang akan datang. Di antaranya, yang pertama itu panatipata, membunuh; adinadana, mencuri; kamesu micara, berzina; musawadah, berdusta; pisunawaca, memfitnah; parusawaca, berbicara kasar; palapa, berbicara tidak benar, tidak bermanfaat; abija, serakah; wiyapada, membenci; mecaditi, berpandangan salah. Yang berdasarkan nomor 1, 2, 3 ini perbuatan yang dilakukan oleh badan jasmani. Nah, yang selanjutnya 4, 5, 6, dan 7 itu dilakukan melalui ucapan. Nah, 8, 9, 10 dilakukan melalui pikiran. Inilah 10 perbuatan yang harus dihindari. Nah, selain 10 perbuatan yang harus dihindari, kali ini ada juga 10 perbuatan yang harus diperjuangkan. Mengapa tidak dilaksanakan? Nah, karena di sini nih memang gimana ya, perlu perjuangan dan perlu diperjuangkan gitu untuk dilaksanakannya agar kehidupan kita itu tuh bahagia, mau di saat sekarang ini maupun di masa yang akan datang. 10 perbuatan itu tuh diantaranya yaitu yang pertama memberi atau dana, sila, mengendalikan diri, bawana, mengembangkan batin, apaciti, menghormati, weyawaca, melayani, patumedana, melimpahkan jasa, abanumedana, bahagia atas jasa orang lain, dhamma desana, mengajarkan dhamma, dhamma sawana, belajar dharma, dan dituju kama, meluruskan pandangan. 10 perbuatan ini merupakan perbuatan baik yang harus diperjuangkan agar diri kita lebih baik lagi. Apakah karma itu adil? Jika jawaban dari orang yang telah memiliki pandangan yang benar dan tahu tentang karma, dia pasti akan menjawab bahwa karma itu adil. Tetapi jika kita lihat dari kacamata dunia, itu nampak tidak adil, seperti orang yang sombong dan pelit kok malah kaya, kemudian orang yang baik dan dermawan itu kok malah kehidupannya ya gitu-gitu aja, kekurangan, bahkan miskin. Jika dilihat dari kacamata dunia, pasti orang bilang karma itu ya tidak adil. Buktinya sudah berbuat baik tetapi tetap saja tidak kaya, dan sebaliknya buktinya itu orang yang pelit dan sombong malahan itu dia kok bisa kaya. Apa tidak memiliki pandangan yang benar tentang karma? Tapi karma itu adil ketika kita memaknainya memang secara kacamata dunia. Itu tidak adil kalau kita berpandangan benar, maka karma itu ya sudah dipastikan bahwa karma itu adil. Selanjutnya, dapatkah kita menolong makhluk yang menderita akibat karma buruknya? Jika pertanyaannya dapatkah kita menolong makhluk lain yang menderita akibat dari karma buruknya di masa yang lampau, jawabannya tentu bisa. Kita bisa menolong karena apa yang kita bisa menolong, karena apa kita bisa menolong, karena apa kita bisa menolong, membantu untuk meringankan bahwa penderitaan dari hasil karma orang tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada orang tersebut dengan welas asih dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang universal, menyeluruh, tetapi tidak bisa menghilangkan akibat dari norma buruk yang diterima orang tersebut.
Kita bisa membantu orang yang menderita akibat dari karmanya buruk. Tetapi kalau apakah kita bisa menghilangkan karma buruk orang lain yang sedang diterima olehnya? Itu ya tidak bisa, karena hanya diri sendiri yang dapat menerima akibat dari perbuatan buruk itu. Oke, yang selanjutnya manfaat mempelajari hukum karma, yaitu kesabaran yang kita miliki, kesabaran dalam mengurangi kehidupan ini, kesabaran dengan setiap yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, kita memiliki keyakinan terhadap Buddha Dharma, keyakinan terhadap kebenaran, bahwa kita melakukan sesuatu itu suatu bentuk kebajikan, kita akan menerima kebaikan. Kemudian kita memiliki kemampuan, kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bergantung pada orang lain atau makhluk lain di luar diri kita sendiri, bahwasannya segala sesuatu itu dari diri kita yang menentukan, bukan dari orang lain. Kita bukan layaknya boneka yang digerakkan oleh orang lain ataupun makhluk lain yang di luar diri kita, melainkan diri kitalah sendiri yang selanjutnya pengendalian diri. Karena apa? Kita telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila kita melakukan perbuatan yang buruk, sebaiknya kita melakukan perbuatan baik. Yang kita peroleh pun akan baik. Kemudian kita akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi fenomena kehidupan ini, kemampuan untuk kita memiliki semangat di dalam melakukan kebaikan. Kemudian kita juga selalu mampu menghasilkan kemampuan kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu itu kita sendiri yang menentukan. Kitalah yang harus mengupgrade diri kita, meningkatkan motivasi diri kita, meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sedharma, dan apabila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.